Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Kelompok kami berisikan 4 kelompok. Yang pertama ada Saya Layina Honsa dengan NIM I0321061. Ada saya Maulidan Mirza dengan NIM I03211063. saya Mikael Nova dengan NIM I0321067. Kemudian ada saya Mufliafo Bukti dengan NIM I0321070. Oke, yang pertama akan kami jelaskan mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai pendapat beberapa ahli. Yaitu pertama ada Cicero yang menyatakan ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Lalu ada pendapat dari Kranenburg dan TKB Sabarudin pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa jika tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas dan lebih tepat adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Lalu membahas mengenai tujuan negara. Maka apa sih tujuan dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, kita mempunyai 4 tujuan negara, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu kedua memajukan kesejahteraan umum, lalu ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu membahas mengenai hukum yang berkeadilan. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, di situ berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu mengenai peradilan dalam negara kita, apa aja sih lembaga peradilan yang mengatur jalannya hukum atau peradilan di negara kita? Dijelaskan dalam UUD NRI 1945, terdapat 3 lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. 3 lembaga negara ini memiliki kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya membahas mengenai peraturan perundangan yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sedangkan dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Yang selanjutnya yaitu alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan.
Slide selanjutnya. Dalam 6 agenda reformasi disebutkan bahwa salah satunya adalah penegakan hukum. Namun sayangnya saat ini masih banyak ditemukan masalah mengenai penegakan hukum yang masih belum sesuai dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Begitu pula dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia dan praktik KKN. Beberapa masalah penegakan hukum yang belum memenuhi keadilan di Indonesia yaitu: 1. Perilaku warga negara, khususnya beberapa oknum dari aparatur negara yang belum menjalankan tugasnya dengan baik dan belum menunjukkan sikap terpuji dalam bertugas. 2. Masih adanya peluang konflik dan kekerasan di masyarakat sosial. 3. Penegakan hukum yang masih lemah dan tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas. Dan yang terakhir, adanya pelanggaran wajib pajak dalam bidang perpajakan. Selanjutnya. Penegakan hukum seharusnya itu mencapai 3 tujuan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Kepastian hukum yaitu kepada mengenai sesuatu yang akan diterima dan didapatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, keadilan yaitu harus berjalan di antara masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya antara masyarakat kepada pihak aparatur penegak hukum. Yang ketiga yaitu daya guna, yaitu hukum berjalan dan ditegakkan sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Karena pada dasarnya penegakan hukum itu seharusnya memang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikail. Di sini saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak warga negara dan hak warga negara Indonesia. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta di tahun 1215. Piagam penghargaan antara Raja John dari Inggris dan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang diberikan oleh para bangsawan. Sejak itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga adalah Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau Deklarasi Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama adalah hak atas kebebasan atau liberty, yang kedua hak atas kesamaan atau equality, dan yang ketiga hak atas persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt. 4 macam kebebasan itu meliputi yang pertama adalah hak untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech.
Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom of want. Dan yang keempat, kebebasan dari ketakutan atau freedom of fear. Yang kedua ada sumber sosiologis. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku tinggi bagi setiap warga negara dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual right dan hak-hak kelompok masyarakat atau collective right, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Latif 2011. Yang ketiga ada sumber politik. Mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, yaitu sekitar pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. 6 tuntutan reformasi masyarakat. Yang pertama, mengamandemenkan UUD NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Dwi Fungsi ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang kita kenal dengan KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, atau yang kita sebut juga otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lanjut, Mik, mungkin. Nah, Indonesia pada akhir-akhir ini masih banyak sekali kita jumpai berbagai macam permasalahan. Yang pertama mungkin ada masih banyak perilaku warga negara, khususnya para aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih banyaknya praktek KKN seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian ada praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Kemudian masih banyaknya potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Kemudian yang ketiga adalah masih maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam berbagai kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan oleh kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Nah, apabila kita menggali dan mengkaji sejumlah informasi pada sumber di atas, khususnya pada lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan badan-badan serta aparatur penegak hukum, maka sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegak hukum yang memadai. Permasalahannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa.
ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur negara. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap misalnya. Selain itu, pemerintah perlu upaya preventif dan mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan semua aktor harus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba untuk melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur negara harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Itu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Boleh slide selanjutnya? Dilaksanakan karena untuk mewujudkan dan menciptakan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu oleh Cicero, yaitu ubi societus ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, maka di sana ada hukum. Namun di samping itu, masyarakat. Semua yang tertulis dalam peraturan hukum, seperti pasal-pasal hukum dan sejenisnya, seharusnya dapat terwujud dengan baik dalam praktik pelaksanaannya maupun dalam penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat yang mendapatkan rasa keadilan dan perlindungan mengenai hak-hak serta kewajibannya apabila tidak disertai dengan penegakan hukum, maka akan muncul akibat bisa berupa kekacauan. Semua orang, baik dari pemilik kekuasaan tertinggi, aparatur negara, dan masyarakat biasa bisa saja melakukan hal-hal semau dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Di Indonesia sendiri, yang sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, maka sudah seharusnya memiliki peraturan perundang-undangan lembaga hukum serta aparatur penegak hukum. Demi kepastian hukum, yaitu menciptakan dan memberikan rasa keadilan di masyarakat, maka upaya penegakan hukum harus dilaksanakan secara terus-menerus. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dibacakan oleh Mirza. Untuk Mirza, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mencontohkan sebuah kasus yang terjadi di negara ini, di mana kami mengambil sebuah contoh berita yang berjudul KUHP dan kisah pencuri sandal jepit, Rp30.000 terancam 5 tahun B. Akan kami bacakan sedikit mengenai kronologi ataupun isi dari berita ini. Seorang anak di Palu, Sulawesi Tengah, atau Sulteng, didakwa mencuri sandal jepit seharga Rp30.000. Anak malang itu harus mengikuti proses sidang dan terancam 5 tahun penjara, di mana ini merupakan salah satu cerita miris dari korban KUHP. Kisah ini dimulai saat si anak berada di jalan raya dan melihat ada sandal jepit di depan kos-kosan. Tepatnya ini terjadi ketika tahun 2010 silam. Si anak kemudian mengambil sandal jepit seharga Rp30.000 itu. Selang 6 bulan setelahnya, si anak dipermasalahkan oleh pemilik sandal. Usai diinterogasi, si anak mengembalikan sandal tersebut ke pemiliknya. Namun, meski sudah dikembalikan, kasus ini masih saja panjang. Si anak ternyata dilaporkan ke polisi dan tetap diproses hingga ia duduk di kursi pengadilan. Proses demi proses dilalui oleh sang anak, dan pada akhirnya pasal dari KUHP yang digunakan atau dijadikan landasan oleh sang penuntut itu ternyata sudah expire dan direvisi oleh hakim menjadi
pasal yang berbunyi bahwa pencurian ringan yang dilakukan sang anak termasuk kepencurian ringan, mohon maaf, di mana minimal barang yang dicuri itu seharga 500.000. Baru dikenai denda yang paling ringan. Mungkin sekian pembacaan kasus yang kami berikan. Mungkin akan dilanjutkan dengan tanggapan dari teman kelompok kami. Dalam kasus ini bisa dinilai bahwa belum dilaksanakannya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam kasus ini, anak masih di bawah umur dan hukuman yang diberikan dirasa tidak sebanding dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh anak ini. Selain itu, pada akhirnya masalah ini masih bisa diselesaikan dengan baik karena anak tersebut mengembalikan barang yang dicurinya. Oke, untuk penutup sesi ini ada satu quotes dari Benjamin Franklin, yaitu "Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are." Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.